warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan program dari aplikasi jam yang telah saya buat. Nah, untuk aplikasi ini saya memiliki ada 4 tab. Itu ada tab alarm, tab jam, tab stopwatch, dan tab timer. Nah, untuk tabnya sendiri saya menggunakan swing controller yaitu tab pen. Itu saya tambahkan panel sejumlah 4. Nah, kemudian saya linkkan ke masing-masing tab yang ada di bawah. Nah, untuk tampilan alarmnya nanti seperti ini. Kemudian di bagian tab jam, dia akan menampilkan waktu sekarang, tanggal, dan hari sekarang. Kemudian untuk yang stopwatch dia menampilkan waktu yang akan berputar. Jadi mulai dari milidetik, detik, menit, dan jam. Kemudian ada tombol untuk stop, start, dan pause. Dan yang terakhir ada timer. Untuk timer dia ada 3 untuk jam, menit, detik. Kemudian di sini untuk tampilan timernya. Ada juga tombol stop, play, dan pause. Oke, langsung aja ke source code-nya. Kita mulai dari yang ada di tab alarm. Oke, yang pertama saya import dulu untuk package yang digunakan. Ini semua package yang digunakan. Kemudian saya inisialisasikan untuk yang akan digunakan nanti. Itu untuk timer. Nah, untuk timer ini nanti digunakan di bagian stopwatch dan alarm. Nah, untuk inisiasi delay, jadi setiap berputar nanti delaynya berapa detik. Di sini saya set 0 supaya tidak ada delay. Kemudian untuk period ini dia akan bergerak berapa detik sekali. Nah, untuk 1000 ini adalah satuannya kan milisecond. Untuk 1000 adalah 1 detik. Jadi dia akan bergerak setiap 1 detik. Dan inisiasi status nanti digunakan di bagian stopwatch timer. Nah, untuk stopwatch nanti dia akan menginisialisasi antara milidetik, detik, jam, dan menit, serta saya buat boolean state di sini dengan nilainya true. Nah, untuk timer dia ada inisialisasikan 2 di luar, yaitu boolean time start dan time pause. Jadi nilainya sama-sama false. Nah, kedua di sini saya buat drag karena tadi saya menggunakan swing menu yaitu menu bar dan saya menghilangkan tombol silang dan minimize maximize, maka saya perlu menggunakan lagi drag supaya nanti bisa digerakkan untuk frame-nya. Oke, lanjut. Pertama kita set buat metode dulu dengan nama set combo box. Nah, ini untuk mengambil nilai yang ada di dalam ini untuk alarm. Ada di combo jam dan combo menit. Jadi kita akan mengambil combo jam, mengambil itemnya, jadi nilai yang kita inputkan nanti diambil. Kemudian untuk yang menit juga. Nah, setelah itu jangan lupa set combo box saya masukkan ke public. Nah, selanjutnya ada metode start jam. Nah, ini untuk di bagian jam. Nah, ini untuk mengatur jam saat ini. Ini menggunakan kalender.instant, kemudian integer j untuk jam, kemudian now get calendar.hour of day. Ini untuk mengambil jamnya. Kemudian untuk menit dia calendar.minute, untuk detik dia calendar.second. Ini untuk mengambil waktu. Nah, kemudian hasilnya nanti akan dimasukkan ke dalam label jam. Kemudian di set text dengan string format.
Nah, kemudian di dalamnya ini untuk persen 02D ini digunakan supaya nanti tampilannya dia akan 2 digit seperti ini. Minimal dia akan ada 2 digit. Jadi 00. Nah, kemudian dimasukkan nilai yang sudah diambil tadi, yang C, M, dan D. Masukkan ke sini. Untuk jam, kemudian untuk tanggal, dia mengambil seperti ini. Tanggal sekarang new date, kemudian simple date format, kita buat format, lalu new. Nah, untuk formatnya, ini ada DD, garis miring MM, garis miring Y. Nanti formatnya nanti tanggal, bulan, dan years, dan tahun. Ini nanti formatnya akan bentuk angka semua. Jadi tidak ada yang huruf, karena formatnya dia garis miring, menandakan dia nanti tampilnya angka. Kemudian dibuat string, tanggal, formatnya tadi diambil, kemudian dimasukkan ke label tanggal. Kemudian di set text, dimasukkan ke sini. Untuk yang hari juga sama. Untuk hari formatnya dia pakai E4, di E besar ada 4 untuk mengambil hari, dan di set ke dalam label hari. Dan ditutup dengan delay dan periode. Untuk delay tadi nilainya 0, jadi dia akan putar 0. Untuk periodenya setiap putaran dia akan bergerak selama 1000 milisecond atau 1 detik. Jadi 1 detik sekali dia akan bertambah. Oke, nah nanti jangan lupa ini start jamnya dimasukkan ke dalam public. Dan lanjut ke play musik. Metode play musik ini nanti digunakan untuk memutar audio yang di eh, audio yang di untuk menandakan alarm berbunyi dan timer berbunyi untuk mengambil dari lokasi. Kemudian di metode run, nah ini untuk menjalankan yang alarm. Menjalankan alarm dibandingkan dengan kalender saat ini, jam, menit, second tadi, akan dibandingkan. Kemudian inisialisasi jam, integer jam, diambil dari combo jam. Di sini diambil, get select item, lalu diubah ke string. Menit juga sama, diambil dari combo menit, lalu diubah ke string. Nah, nanti nilainya akan masuk ke dalam waktu alarm, masuk ke dalam yang bawah sini. Setelah masuk, dibuat seperti tadi, lalu dimasukkan jam dan menit. Oke, ini untuk if button, berarti untuk button switch-nya yang ini, ketika dia mendapatkan inputan on, dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu alarm aktif, dia akan berubah jadi alarm aktif. Itu yang next alarm. Jadi set alarm aktif, kemudian menjalankan if lagi di dalamnya. Jika jam ini sesuai dengan jam J ini sekarang, jam sekarang, dan menit combo menit itu sesuai dengan menit sekarang, kemudian detik sekarang itu sama dengan 0, maka audio akan diputar. Dan waktunya akan di stop. Tapi kalau tidak sesuai, maka dia akan langsung ke sini. Alarm aktifnya di set ke alarm mati, kemudian time-nya di stop. Gitu. Oke, sekarang lanjut ke tombol. Nah, untuk tombol alarm, di sini ada try. Kemudian jika if statusnya tadi yang di awal, status sama dengan 0, nanti akan merubah ini status diubah menjadi 1. Kemudian TH-nya to new to this, kemudian waktu akan di start.
dan ikonnya kan tadi alarm add ya. Alarmnya ini plus, nanti akan diubah menjadi icon yang hapus. Jadi ketika tombol ini ditekan, nanti dia akan berubah menjadi ikonnya akan berubah jadi hapus, lalu waktunya akan dimulai, akan di set. Nah, ketika tombol hapusnya ditekan, dia akan masuk ke nih yang ke else. Statusnya berubah jadi 0. Nah, tombolnya hapus ditekan, dia akan berubah lagi menjadi add. Gitu. Aku menghentikan. Ini akan berulang terus. Di add, hapus, add, hapus. Akan menjalankan dua perintah ini. Oke, untuk jam sudah selesai. Sekarang pindah ke stopwatch. Nah, untuk stopwatch, sini ke button. Sini button play. Nah, ketika button play di start, saya akan mengubah icon dari button pause menjadi pause, menampilkan button pause. Kemudian state-nya dibuat true. Di dalam void run, jika state sama dengan true, maka dia akan menjalankan perintah ini. Di dalamnya ada jika milidetik itu lebih dari 450, maka milidetiknya akan di set 0. Jadi nanti nilainya akan 0, dia akan berjumlah terus sampai 450. Nah, ketika sudah sampai 450, dia akan kembali lagi ke 0. Nah, kemudian detiknya berjumlah. Kemudian yang kedua, jika detiknya sampai ke 60, maka milidetiknya akan di set ke 0, detiknya ke 0, lalu menitnya akan berjumlah. Untuk yang menit juga ketika dia sudah sampai ke 60, milidetik di set 0, detik ke 0, menit ke 0, lalu jamnya yang berjumlah. Nah, setelah saya itu milih detiknya dia bertambah terus-terus, dan mengulangi perintah itu terus, kemudian di set ke label stopwatch. Dengan format seperti tadi, yang dimasukkan nilainya. Terakhir di start. Kemudian untuk yang stop, button stop dari stopwatch-nya itu ini state dibuat false, kemudian jam, menit, detik, dan milidetik di set ke 0. Kemudian dimasukkan ke label stopwatch dengan setnya ke 0. Oke, itu untuk stop. Kemudian untuk button pause jika stage-nya false, dia akan merubah ikonnya menjadi pause. Ini stage true akan berubah, state-nya akan berubah jadi true, dan dia akan menjalankan perintah yang sama dengan perintah button play tadi. Mulai dari if, terus restart. Nah, ketika button pause-nya nanti ditekan, maka dia akan berubah menjadi button play. Nah, button play dia akan state-nya berubah jadi false. Nah, ketika berubah jadi false, button play ditekan lagi, dia akan kembali lagi ke button pause. Ini akan berjalan terus seperti itu. Oke, itu untuk yang stopwatch. Kemudian yang terakhir ada timer. Oke, untuk timer di button play timer yang bersama dengan stopwatch tadi. Oke, timer ini perumpamaan jika tidak sama dengan timer start. Timer startnya tadi false, maka timer start itu akan diset ke true. Lalu menggunakan timer, text timer, kemudian mengambil integer, membuat integer jam, integer parse in dari teks jam. Nah, di sini. Kalau yang alarm tadi value of karena dia combo box. Nah, di sini pakai parse in karena di sini saya menggunakan text fields. Saya menggunakan parse in, mengambil teks dari jamnya pakai teks, nah tanpa toString karena di text value ini sudah dalam bentuk string.
Untuk menit dan detik juga seperti itu, diambil nilainya, kemudian di total diubah menjadi detik semua. Jadi jam itu akan dikali dengan 3600 di satuan detiknya, lalu dijumlahkan dengan menit dikali dengan 60, kemudian ditambah dengan detik. Nah, kemudian totalnya tadi akan berkurang, terus menjalankan perintah ini, yang if jika total total ini kurang dari 0, lebih dari 0, maka perintah yang bawahnya akan dijalankan. Lalu integer C itu sama dengan total dibagi 3600, menit total dibagi 60. Nah, kemudian dia akan di-set ke dalam ini, teksnya. Teks ini. Nah, teks masukkan J, menit, dan detik. Nah, setelah itu ketika totalnya itu sudah mencapai ke 0, maka audio akan diputar untuk menandakan kalau timernya sudah berhenti, sudah selesai. Kemudian timer di cancel untuk menghentikan timernya. Kemudian timer start sama dengan false. Ya kan kembalikan lagi ke awal. Oke. Dan ditutup dengan timer schedule at fixed rates dengan teks yang di sini timer teks dan delay-nya 0, lalu periodenya 1000. Oke, lanjut untuk ke button pause. Button pause di timer ini hampir sama dengan yang play. Jadi perumpamaan dengan jika if timer pause, maka dia akan merubah ikonnya. Icon pause dia akan berubah menjadi icon play. Setelah itu dia akan mengubah timer pause-nya menjadi true, kemudian waktunya akan dihentikan dengan timer cancel. Tombol play-nya tadi ditekan kembali, maka perintah ini dijalankan. Ikonnya akan berubah jadi pause, kemudian timer pause-nya dia akan menjadi false. Kemudian menggunakan timer text. Nah, ini sama seperti yang di tombol play tadi. Kita akan jalankan dan ini akan berulang terus ketika tombol play, pause sampai nanti totalnya sampai 0. Di total ketika sudah 0, musik berbunyi maka dia akan selesai. Oke, terus di tombol button stop untuk yang di timer ketika ditekan maka timer akan di cancel, akan dihentikan, kemudian timer start dia diubah ke false kembali. Nah, kemudian jam, menit, dan detik dia akan di set menggunakan set text jadi 000. Kemudian ini tampilannya text jam di set enable menjadi true karena tadi seketika di play itu teks jam, menit, dan detik itu di enable-nya dibuat false. Jadi supaya tidak bisa diedit ketika sudah di play. Nah, oke ya. Terakhir untuk swing menu, di sini saya memiliki satu menu. Di dalam menu ada exit. Nah, untuk exit ya cukup pakai sistem exit nilainya 0 untuk keluar. Nah, kemudian tadi untuk yang dragger ngedrag karena di tombol ini X nya dihilangkan, saya perlu membuat drag ini. Jadi di bagian menu bar saya masukkan mouse drag, di klik kanan, event, kemudian motion drag, mouse drag. Dengan masukkan ini dia untuk menangkap gerakan layar. Nah, kemudian ditampilkan di mouse press. Nah, di sini. Klik kanan, event, mouse press. Untuk
eh, menangkap hasilnya tadi. Oke, ini untuk button switch. Jadi jika button switch nilainya adalah 0, oh ini button switch untuk yang alarm tadi. Oh, ini di apa ya? Nah, button switchnya on, dia akan berubah jadi off. Jadi kalau salah berarti ini ya off, dia akan berubah jadi on. Itu untuk berulang terus. Oke, itu untuk program. Sekarang kita ke putaran file. Oke, kita akan coba di alarm dulu. Kita akan set, kita cek di jam. Sekarang 01.27. Oke, kita cuma lihat jam dan menit karena detiknya dia akan berputar ketika detiknya menjadi 0. Jadi kita hiraukan, kita ambil jam 01.27. Jadi kita set di 01.28. Jamnya 01, menitnya 28. Nah, kemudian ini diubah ke on dulu. Klik jadi on, kemudian di play. Nah, sudah terset, kemudian di sini sudah alarm aktif. Kita tunggu sampai 128. Nah, sudah titiknya 128, titiknya 0, maka soundnya akan berputar. Gitu. Nah, ini akan digunakan lagi di next hari. Jadi kalau ingin nge-stop tinggal di off kan, lalu di add. Nah, ini sudah off, alarm mati. Oke, kemudian di jam tadi kita sudah set jamnya, kemudian untuk tanggal dan hari ini sudah sesuai. Kita lanjut ke stopwatch. Stopwatch tinggal kita klik button play. Nah, nilainya akan bergerak. Dia akan mencapai 450, kemudian akan menjumlahkan detik. Ketika detiknya sudah 60, dia akan masuk ke menit, lalu ke jam. Untuk button stop, nah ketika ditekan, dia akan berubah menjadi button play dan waktunya berhenti. Ketika button play di start lagi, dia akan melanjutkan. Oke, lalu button stopnya akan reset kembali ke awal. Oke, itu untuk stopwatch. Yang terakhir yaitu timer. Oke, kita set dulu timernya menjadi 10 detik saja. Lalu kita start. Nah, dia akan nih kita cek pause. Nah, dia akan berhenti. Nah, ketika di play tadi, jam, menit, dan detik ini tidak bisa diklik. Jadi supaya tidak double program. Jadi kita matikan untuk yang tadi dengan set enable di false tadi. Nah, ketika di pause, dia akan berubah jadi button play dan waktunya berhenti. Ketika ditekan button play, dia akan melanjutkan. Nah, ketika sampai 0, nah, maka soundnya akan keluar. Gitu. Di play, dia akan mulai ngeset, stop, lalu coba di pause, lalu coba di stop, dan dia akan ngeset ke 0 lagi. Oke, yang terakhir yaitu menu bar. Ketika ini menu diklik, muncul exit, lalu kita exit. Nah, oke, ini sekian dari penjelasan source code ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.